Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sharral umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan membaca dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum sampai pada pembahasan di antara kisah-kisah indahnya keimanan ketika terjadi perang Badar. Fadhal ya akhi, iqra. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, kisah-kisah imani yang menampilkan dalam perang ini. Kisah ketiga, Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan dua teman akrab semasa jahiliyah di masa Makkah dulu. Tatkala terjadi perang Badar, Abdurrahman menjumpainya saat dia sedang berdiri bersama anaknya Ali bin Umayyah sambil memegang tangannya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf membawa beberapa perisai yang berhasil dirampasnya. Tatkala Abdurrahman melihatnya, dia berkata, "Tidakkah engkau membutuhkanku? Aku lebih baik daripada perisai-perisai yang engkau bawa. Engkau tidak pernah sekalipun melihat seperti hari ini. Tidakkah kami membutuhkan air susu?" Maksud Umayyah bahwa siapa yang menawanku, maka aku akan menembusnya dengan unta-unta yang memiliki air susu yang banyak. Maka Abdurrahman bin Auf pun membuang perisai-perisai yang ada padanya dan membawa keduanya berjalan. Abdurrahman berkata, "Umayyah bin Khalaf berkata kepadaku saat aku berada antara dirinya dan anaknya, 'Siapa lelaki di antara kalian yang memiliki tanda bulu burung unta di dadanya?' Maka aku menjawab, 'Itu Hamzah bin Abdul Muttalib.' Lalu dia berkata, 'Dia itulah yang telah melakukan gerakan-gerakan yang merepotkan kami.' Abdurrahman berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku sedang menggiring keduanya. Tatkala dia berdua dilihat oleh Bilal sedang bersamaku. Maka Umayyah adalah orang yang pernah menyiksa Bilal ketika di Mekah. Maka berkatalah Bilal, 'Umayyah bin Khalaf sang pemuka orang-orang kafir, aku tidak akan selamat jika dia selamat.' Maka aku berkata, 'Wahai Bilal, dia ini tawananku.' Dia berkata lagi, 'Aku tidak akan selamat jika dia selamat.' Lalu aku berkata, 'Bukankah engkau mendengar ini, wahai Ibnu As-Sauda atau anak wanita hitam?' Dia berkata lagi, 'Aku tidak akan selamat jika dia selamat.' Kemudian dia berteriak dengan sekencang-kencangnya, 'Wahai para pembela Allah, Umayyah bin Khalaf, sang penghulu kekufuran, aku tidak akan selamat bila dia selamat.' Lalu mereka mengepung kami hingga membuat kami tak dapat lagi meloloskan diri, sementara aku melindunginya. Lalu ada seorang laki-laki membawa pedang di belakangnya, menebas kaki anaknya sehingga dia roboh. Melihat hal itu, Umayyah memekik dengan pekikan yang belum pernah aku dengar seperti itu sebelumnya. Lantas aku berkata, 'Selamatkanlah dirimu sendiri, sebab tidak ada keselamatan bagimu. Demi Allah, aku tidak dapat menolongmu lagi.' Kemudian mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke arah mereka berdua hingga berhasil menghabisi keduanya. Abdurrahman selalu berkata, 'Semoga Allah merahmati Bilal. Perisai-perisaiku lenyap dan dia telah membuatku begitu tersiksa gara-gara tawananku.' Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, 'Duduklah.' Lalu dia duduk. Selanjutnya Abdurrahman memeluknya dari atas
maka mereka pun menebasnya dengan pedang dari bawah hingga berhasil membunuhnya. Sebagian pedang itu malah mengenai kaki Abdurrahman bin Auf. Nah, kisah yang ketiga, kisah antara sahabiyun jalil Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ma'ruf, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia, terkenal dengan kesungguhannya di dalam berhijrah. Beliau termasuk orang kaya di kota Makkah. Ketika datang perintah hijrah, beliau tinggalkan Makkah. Dan orang-orang Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf, tidak menghendaki Abdurrahman ibnu Auf hijrah kecuali meninggalkan semua hartanya. Maka Abdurrahman pun pergi tidak membawa kecuali hanya kain yang menempel di tubuhnya. Bahkan pakaian yang dia bawa diminta oleh orang Quraisy untuk meninggalkan. Dia ketika di masa jahiliyah berteman dengan seorang laki yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ini adalah orang yang perkataannya buruk, akhlaknya juga jelek, dan dia termasuk orang yang paling sombong dan termasuk orang yang paling bengis terhadap kaum muslimin. Sehingga dahulu dia memiliki budak. Budak ini adalah Bilal ibnu Rabah. Ketika Bilal mendengar dakwah tauhid dan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, Umayyah memaksa Bilal untuk keluar dan murtad dari agama ini. Tapi terus-menerus lisan Bilal mengatakan la ilaha illa huwa. Dalam riwayat yang lainnya Allahu ahad. Allahu ahad. Allahu ahad. Dia ulang-ulang kalimat ini. Kemudian Umayyah menyiksa Bilal yang sebelumnya belum pernah ada orang di masa itu, di zaman Nabi, menyiksa seperti itu. Ini dengan meletakkan di padang yang panas. Kemudian mencambuknya, kemudian menghinanya, memburukkan nasabnya. Dan Bilal tetap mengatakan la ilaha illa huwa, atau dalam satu riwayat dikatakan Allahu ahad. Abdurrahman ibnu Auf ketika di Perang Badar bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Sebagaimana fitrahnya seseorang, ketika mereka berteman pasti ada melihat sebagian kebaikan atau keburukannya. Ini penting. Seorang mukmin mesti memperhatikan siapa teman-temannya. Karena teman itu sedikit maupun banyak akan mendatangkan kecondongan hatinya kepada dirinya. Jika temannya teman-teman yang buruk, dia kelak menyesal di yaumil qiyamah dengan berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai celaka diriku, seandainya saja dulu tidak kujadikan fulan itu sebagai teman dekatku. Abdurrahman ibnu Auf tujuannya ketika perang ini, tatkala kaum muslimin atau ketika itu orang-orang musyrikin sudah terlihat barisan mereka porak-poranda, tidak serapi saf barisannya kaum muslimin, tidak serapi komando yang disampaikan oleh Nabi dan komandan-komandan perangnya, tidak seindah gerakan perang yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pasukan orang-orang musyrikin itu tercerai-berai. Adapun pasukan kaum muslimin gerakannya tepat. Kadang para pemanah memanahnya, kemudian setelah itu baru kemudian mereka yang menebaskan pedangnya, dan selalu kaum muslimin bergerak secara berkelompok. Dan ini di atas komando pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu. Bertemulah Bilal dengan Abdurrahman. Abdurrahman saat itu melihat pasukan kaum musyrikin ini sudah lari tunggang-langgang. Nah, Abdurrahman mengumpulkan beberapa perisai. Termasuk juga dalam satu riwayat beliau mengumpulkan beberapa baju besi yang ditinggalkan oleh orang musyrik. Faham? Ketika dikumpulkan, dia bertemu dengan Umayyah bin Khalaf dan anaknya Umayyah bin Khalaf, siapa namanya? Ali ibnu Umayyah ibnu Khalaf. Dua orang ini mengepung si Abdurrahman ibnu Auf. Tetapi dua orang ini tahu bahwa mereka tidak akan selamat. Maka Umayyah bin Khalaf berkata kepada Abdurrahman, bukankah aku lebih pantas kamu lindungi, maksudnya begitu.
dibandingkan kamu mengumpulkan perisai-perisaimu itu. Maksudnya Umayyah bin Khalaf, aku ini nggak akan selamat. Daripada perisai itu yang kamu ambil, ambillah aku. Ambil juga apa? Anakku. Dahulu, di masa dahulu, di antara perjanjian-perjanjian perang itu, orang yang terkalahkan dalam kondisi dia masih ikut berperang dan masih muda bisa dijadikan apa? Budak. Paham? Atau jadikan tawanan perang. Kalau dia dijadikan tawanan perang kemudian ditebus oleh keluarganya, maka harta tebusan itu diberikan kepada orang yang menawannya. Atau diputuskan oleh pemimpin pasukan yang memenangkannya. Yang demikian. Maka Abdurrahman pun melihat barangkali ada kebaikan pada Umayyah dan Ali ibnu Umayyah. Ia buang itu harta rampasan perangnya, jubahnya, baju perangnya dibuang, perisai-perisainya dia buang, dia pegang Umayyah dan siapa? Ali bin Umayyah. Bilal ibnu Rabbah ketika sibuk memerangi, tiba-tiba dia memalingkan wajahnya melihat Abdurrahman. Dan Bilal tahu bahwa Abdurrahman teman dekatnya siapa? Si Umayyah. Maka Bilal berteriak dalam sebuah riwayat, ya ma'sal mu'minin, Umayyah ra'isul Quraisy khabis. Ini Umayyah, pemimpin Quraisy yang jahat lagi tercela. Ini orangnya. Tapi Abdurrahman mengatakan, ini adalah tawanan saya. Maksudnya Abdurrahman, jangan kamu ganggu. Ini sudah saya apa? Kuasai. Kata Bilal ibnu Rabbah, aku tidak selamat kalau Umayyah selamat. Maksudnya nggak ada kata selamat untuk dua orang itu. Paham? Pilihannya adalah aku yang mati atau dia yang mati. Jadi ini kisah kepahlawanannya Bilal dengan mengatakan kalimat itu untuk menunjukkan bahwasanya hari ini tidak ada yang selamat. Kalau bukan dia yang mati maka saya yang mati. Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, jangan, ini adalah tawananku. Sehingga dia berkata kepada Umayyah, abrik ya Umayyah, fabarika. Duduk, maksudnya tunduk. Ketika itu kan kaum muslimin kemudian apa? Mendengar ucapannya Bilal, ini Umayyah. Dalam riwayat yang lainnya, ini Umayyah dan putranya. Maka kata Abdurrahman ibn Auf, tundukkan tubuhmu. Karena dia merupakan tawanannya siapa? Abdurrahman ibn Auf, maka dia pegang dengan dua tangannya. Dia lindungi. Tetapi kaum muslimin justru menebasnya dari bagian apa? Samping dan dari bagian bawah. Dari bagian samping yang terkena pertama kali adalah siapa? Ali bin Umayyah. Kakinya putus. Kemudian setelah itu baru ayahnya. Ditebas pada bagian bawah. Kemudian setelah Abdurrahman terlepas darinya, maka Bilal ibnu Rabah pun menebasnya. Kemudian dia mati. Abdurrahman bin Auf tidak menyesal. Jadi kisah menakjubkannya di mana? Dia mengetahui sahabatnya ini, teman karibnya ini mati di tangan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf tidak menyesal. Tidak ada penyesalan sedikit pun pada diri Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf merasa lega dan tenang. Walaupun sebelumnya Abdurrahman mengatakan, ini adalah tawananku, jangan engkau apa-apakan. Kata Bilal, tidak, dia yang mati atau saya yang mati. Kalau dia selamat, aku nggak selamat. Kalau dia selamat, aku nggak selamat. Begitu terus yang diucapkan oleh Bilal sampai 3 kali, sampai dipanggil dengan panggilan ya ibn Sauda. Karena memang Bilal bin Rabah itu kulitnya berwarna apa? Hitam. Ini bukan penghinaan. Paham? Kalimat ini bukan termasuk apa? Penghinaan. Tapi antum jangan praktekkan pada masa sekarang. Kalau ada saudara antum yang mempunyai gerak, antum panggil ya ibn Sauda, ya nanti marah. Fahim tuh ikhwan? Ini kan untuk mengambil perhatiannya siapa? Bilal. Dipanggil dengan panggilan orang-orang Arab itu biasa kalau dipanggil dengan sebutan kunyah itu pujian. Fahim? Abu Fulan, Ibnu Fulan, Ummu Fulan itu pujian. Tapi di medan perang dipanggil dengan panggilan kunyah itu untuk memberikan isyarat, kamu perhatikan saya, ini yang ngomong saya, begitu maksudnya. Ini tawanan saya. Tidak, kata Bilal, kalau dia selamat aku nggak selamat. Kalau dia selamat, aku selamat. Dia yang mati atau saya yang mati. Hada ya khawatir, tidak menyesal sama sekali, bahkan dia merasa lega karena Abdurrahman bin Auf merasa 2 orang itu beban bagi dia. Sisi yang pertama, bebannya adalah dia pernah menjadi apa? Teman. Sisi yang kedua, keimanannya tidak boleh bersikap lemah kepada orang siapa? Kafir. Allah katakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini kan di medan perang.
Di medan perang tidak boleh bersikap lemah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian dia bisa berkasih sayang, bersikap lembut, bersikap tidak tegas kepada orang-orang yang nyata-nyata membenci dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Umayyah salah satunya. Lagi ketika Umayyah dimasukkan ke dalam sumur Badar oleh kaum muslimin bersama dengan Amr bin Hisam atau Abu Jahal, Nabi sebut namanya, dipanggil satu persatu. Ya ibn Hisam, ya Umayyah ibn Khalaf, dipanggil satu persatu namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atajidu ma wa'ada alihatukum? Apakah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan-Tuhan kalian itu? Inna wajadna ma wa'adallahu alaina. Ma wa'adallahu lana. Adapun kami mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami. Wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah. Janjinya Allah itu benar, sekali-kali Allah tidak pernah menyelisih apa? Ucapan itu tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang mendekati Nabi sambil menarik bajunya dan berkata, "Atatakallama bil amwati ya Rasulullah? Ataquluna ma'al amwati alladhi la yasma ya Rasulullah?" Atau ghairu dzalik. Dia mengatakan, "Kamu bicara dengan orang mati? Apa kamu bicara kepada orang mati yang tidak mungkin bisa mendengar ya Rasulullah?" Apa kata Nabi SAW? "Demi Allah, kalian tidak lebih mendengar ucapanku dibandingkan mereka." Ucapan Nabi dengan mengatakan demi Allah, kalian tidak lebih mendengar ucapanku dibandingkan siapa? Ini menunjukkan apa ya kawan? Mukjizatnya Nabi. Antum jangan samakan antum dengan Nabi. Nanti antum berbicara sama orang yang apa di kubur. Antum bicara, teman antum bicara, antum ngomong sama orang mati. Demi Allah, antum enggak lebih dengar daripada yang mati. Antum bukan nabi kan gitu. Ini berarti apa? Ini nabi yang berbeda, ini mukjizat. Karena ini dalil dijadikan oleh sebagian orang dengan mengatakan bahwasanya kita bicara kepada orang mati, minta tolong kepada dia akan sampai kepada Allah. Enggak benar. Bahkan itu pembicaraan Nabi untuk menghinakan siapa? Orang-orang kufar tersebut. Karena makanya para ulama menyebutkan di antara syarah hadis itu supaya semakin terasa tersiksa dan terhina orang-orang kufar di dalamnya itu. Dan mereka mendengar ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus buat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Abdurrahman, dan Abdurrahman mengatakan bahwasanya sungguh dua orang ini membuat aku tinggalkan harta rampasan perang dan hatiku merasa terbebani dengan keduanya. Jadi fikirannya Abdurrahman ibnu Auf itu, ya orang ini harus diselamatkan. Tapi Allah menghendaki tidak, orang ini harus mati di medan apa? Badar. Dan dia wafat dan dia mati. Dan Abdurrahman menjadi lapang, menjadi lega. Di antara hikmahnya, ini tidak ada pilihan. Kalau orang beriman sudah mengetahui ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu hak, ya dia pilih ketetapan Allah. Sekalipun itu keluarganya, teman dekatnya, karib kerabatnya, walau kana aba'uhum walaupun mereka itulah bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratum bahkan kerabat dekat mereka, tidak peduli. Kalau sudah di medan perang harus tegas. Itu di medan. Nah, ketika di medan yang aman, hukum asalnya mereka siapa? Objek dakwah, jadi dakwahi. Antum jangan kasar. Kalau punya tetangga misalnya non-muslim, kok kehalusan ya bahasanya ya? Non-muslim kan kehalusan. Apa namanya? Kafir. Lebih halus. Ya karena ucapan Allah paling halus kan gitu ya. Allah menyebutnya kafir, ya kita menyebutnya kafir. Ucapan Allah ucapan yang paling baik. Kalau misalnya ada orang kafir menjadi tetangga kita, ya antum tidak boleh kalau menggunakan ayat ini, kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dari kiamat, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Lalu antum ketemu sama dia, mentelang, tahu mentelang ya kan? Melotot gitu. Enggak begitu. Ya mereka objek dakwah, disikapi dengan cara yang baik. Antum punya makanan, kasih tetangga antum walaupun dia kafir. Dia punya kesulitan, bantu dia walaupun dia kafir. Dalam kondisi sakit, jenguk dia walaupun dia kafir. Ketika anggota keluarganya meninggal dunia, tetap datangi dan nasihatkan kepada dia agar dia segera apa? Segera
meninggalkan agama apa? Kekafirannya. Berani? Berani nggak teman-teman? Harus berani. Kan masalahnya hidayah bukan kita yang memberi, hidayah siapa yang memberinya? Yang penting dicoba dulu. Bicara ini contoh, ini wafat sudah ketetapannya Allah. Sebentar lagi kalau nggak saya antum, saya ngajak antum ayo masuk Islam supaya selamat dari api neraka. Bisa jadi orang dapat hidayah, tapi dengan cara yang lemah lembut. Nah begitu Islam, jadi ditempatkan pada tempatnya. Ya nggak mungkin di medan perang kemudian afwan ya, dulu kamu teman sama saya, sekarang saya nggak bisa ya kawan billah. Di medan perang tidak. Anda berada di agama kekafiran, kita berada di atas agama tauhid. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah. Ini yang kita tegaskan. Hada wallahu alam bisawab. Kemudian kisah yang keempat ya akhir. Kisah keempat, pada pertempuran Badar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuh pamannya yang saudara ibunya Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Nah, bahasa Arabnya paman itu dari pihak ibu namanya khalun. Kalau paman dari pihak ayah namanya apa? Amun. Ya. Di perang ini Umar bin Khattab juga diuji oleh Allah. Umar itu lelaki yang disayangi oleh orang Quraisy. Dan Umar juga sayang sama orang-orang Quraisy. Umar adalah orang yang sangat tegas, dia sangat sayang dengan keluarganya. Bentuk rasa sayangnya kepada keluarganya dengan ketegasannya. Tetapi ketika Umar telah masuk Islam, tidak ada yang lebih dicintai oleh Umar dari kalangan manusia dibandingkan siapa? Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuka. Aku mencintai engkau. Bimahabbatin syadidatin ala sa'iril anami ila nafsi." Dibandingkan seluruh manusia yang ada dengan kecintaan yang bersangatan kecuali diriku sendiri. Apa kata Nabi? Bukan begitu Umar cara mencintai. Umar diam karena belum tahu maksudnya Nabi. Umar diam, kemudian Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau mengalahkan semua manusia bahkan diriku sendiri." Lalu kata Nabi SAW, "Shadaqta, ini baru kamu benar." Dalam ayat yang lainnya, "Hada Umar, hada Umar." Ini baru benar wahai Umar. Maka ketika ada sesuatu yang dihadapkan antara kecintaan kepada Nabi dan kepada selain Nabi, Umar pilih Nabi. Pamannya Umar bin Khattab yang bernama Al-As ibnu Hisham ibnu Mughirah termasuk tokoh Quraisy, termasuk orang yang paling getol ingin mencari Nabi dan Abu Bakar. Sementara dua orang ini, Rasulullah dan Abu Bakar, lebih dicintai oleh Umar dibandingkan dengan yang lainnya. Maka berjumpa di medan perang, Umarlah yang menghadapi Al-As ibnu Hisham, dan Umar menebas dengan pedangnya sendiri dan mati. Ikhwati azmayakum, kalau ditanyakan apakah ada kesedihan, akhi, fitrahnya manusia tetap ada kesedihan. Fitrahnya manusia, orang yang pernah dia mencintainya, orang yang pernah bergaul dengannya, muncul karena itu fitrahnya orang mukmin. Tetapi kecintaannya kepada agama Allah, kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dikalahkan dengan itu semua. Tapi tentang masalah kesedihan, berpikir, tetap berpikir. Umar tetap berpikir. Dia telah membunuh siapa? Pamannya. Tapi sejak turun ayat yang menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hati orang beriman itu menjadi lapang. Karena dalam kisah perang Badar ini, salah seorang sahabat bertemu dengan siapa? Ayah kandungnya. Ayahnya bersemangat untuk mencari anaknya. Tiap kali anaknya ini melihat ayahnya dalam kekafiran, anaknya berada dalam agama Rasulullah SAW. Setiap kali bertempur, kemudian dia melihat pasukan kaum musyrikin ini terdesak, anak ini selalu melihat bapaknya. Maka anak ini lari. Dia berharap tidak dipertemukan oleh siapa? Ayahnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kalau seandainya ayah mati bukan dengan pedangnya. Tapi takdir Allah lain. Allah ingin menguji orang beriman, siapa yang lebih dia cintai? Ayahnya mengejarnya. Bertemu yang kedua kali, anaknya lari lagi. Dia berhadapan lagi dengan kaum muslimin yang lainnya. Sampai akhirnya sahabat ini terdesak, enggak ada lagi tempat lari. Berarti pilihannya dia yang mati atau ayahnya yang harus dia bunuh. Pilihannya demikian. Adapun sahabat ini dia rela kalau seandainya ayahnya membunuh dia. Dia rela. Tetapi karena sebab yang dia ingin tegakkanlah kalimat la ilaha illallah, maka dia bela jiwanya.
Paham ini ikhwan? Antum harus paham ya, bukan tidak mau dibunuh oleh bapaknya. Tentang kecintaannya jangan tanya. Sebab ketika sahabat ini berhasil membunuh ayahnya, dia menangis. Dia bersedih. Kesedihan yang pertama, dia memikirkan nanti di mana bapaknya berada di yaumil qiyamah. Kedua, dia berpikir bisa enggak bertemu lagi di yaumil qiyamah dalam keadaan bapaknya bisa berkumpul dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesedihannya. Sedih karena bapaknya wafat dalam keadaan apa? Tidak berada di agama. Ini fitrahnya anak. Ya, dengan sebab kisah itu tadi itu, makanya itu turun ayat. Itu kisah itu di perang Badar dan itu ikhwati azwajakum turun ayat ini. Ayat yang tadi saya baca. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Walaupun itu kata Allah bapak mereka sendiri. Nah, Umar dipertemukan dengan siapa? Paman. Jadi paman dari pihak apa? Ibu lagi. Orang Arab itu sangat amat mencintai paman dari pihak apa? Ibunya. Dianggap seperti siapa? Ayah mereka. Untuk bakti mereka kepada siapa? Ibu mereka. Dan begitu adatnya orang Arab. Dan fitrah manusia memang demikian. Tapi tidak. Ketika pilihannya adalah Islam, maka tidak ada kata tawar-menawar. Islam harus didahulukan. Agama harus didahulukan. Allah dan Rasulnya tidak bisa ditawar-tawar. Harus haknya didahulukan dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima ya akhi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menanya Abdurrahman yang ketika itu masih bersama orang-orang musyrik. Saya berkata, mana hartaku wahai orang musyrik. Tayyib. Ini kisah menakjubkan. Abu Bakar ini orang yang santun. Orang yang paling gampang menangis dan paling mudah kasihan dengan orang lain. Abu Bakar tidak bisa melihat orang itu apa? Bersedih. Terluka, enggak bisa. Tapi Allah takdirkan selembut hati Abu Bakar ini, ikhwan, dipertemukan dengan anaknya yang bernama Abdurrahman ibni Abi Bakar. Dulunya Abdurrahman ini belum masuk Islam. Abdurrahman ini kakak kandungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kakak kandungnya Aisyah. Aisyah sudah masuk Islam, menjadi istrinya Nabi SAW. Abdurrahman belum. Ketika terjadi perang Badar, Abdurrahman ini berada di pihak Quraisy. Dia masih di Mekah. Maka dia ikut perang. Dalam satu riwayat, sebenarnya Abdurrahman tidak ingin ikut perang. Karena dia yakin akan bertemu dengan siapa? Ayahnya. Tapi karena lisannya siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan yang semisal dengannya, maka Abdurrahman termasuk pemuda yang terbakar semangatnya. Sehingga ketika bertemu di takdir Allah di medan perang, ketika Abu Bakar berkata, "Aina mali ya khabis? Aina mali ya khabis?" Kan anaknya termasuk orang yang menyebabkan hartanya Abu Bakar tidak bisa dibawa untuk apa? Hijrah. Maksudnya aina mali, mana tanggung jawabku sebagai anak? Mana hartaku? Mana hartaku? Sampai dipanggil khabis. Apa panggilan khabis, ya, kan? Khabis itu panggilan buruk, jelek. Orang yang jelek, enggak punya adab, enggak punya akhlak. Ini mana hartaku? Mana tuh? Mana tanggung jawab kamu kepada kamu? Anaknya malah menjawab, lam yabqa ghayra suqatin wa ya'bubin wa sarimun yaqtulu dhalal as-sayb. Enggak ada, hartamu udah habis, enggak tersisa kecuali pedang, tombak yang tajam, dan juga diperuntukkan memerangi orang tua yang sesat. Dia bilang bapaknya apa? Sesat. Kan? Berarti ya mehafilna, antum harus ingat, kalau di medan perang, musuh itu enggak berkasih sayang sama kita. Ingat baik-baik, kalau berhadapan di medan perang, enggak mungkin musuh itu kasih sayang sama kita. Walaupun kita bapaknya. Walaupun kita juga apa? Maka seharusnya kaum muslimin memahami dengan baik. Jangan ragu-ragu. Di medan jihad pilihannya adalah bertemu Allah. Fahim tuh? Dan itu yang dididik di dalam kisah perang Badar ini. Tapi ingat ya kawan ya, Anas sampaikan ini tidak sekali lagi menjadikan antum orang yang apa? Bengis, tidak. Ini hanya mendidik. Islam ada waktunya tegas. Ada waktunya mereka mengatakan tidak bisa tidak. Tapi hukum asalnya Islam itu apa? Lin, lemah lembut. Seperti Abu Bakar lembut. Tapi kalau di medan perang enggak. Abu Bakar di medan perang sudah ini mau anak mau apa? Tapi Allah takdirkan ternyata Abdurrahman termasuk yang lari dari medan Badar. Ketika musyrikin itu kalah, Abdurrahman termasuk yang lari.
Lalu Allah kehendaki Abdurrahman ibn Abi Bakar termasuk yang dapat hidayah, lalu masuk dan membaguskan keislamannya. Masya Allah, keluarga Abu Bakar Siddiq itu ya kawan barakah. Kata para ulama, salah satu sebab keberkahannya adalah satu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang tidak terkalahkan. Dua, hati yang sangat amat lemah lembut. Tiga, dia selalu mengeluarkan apa? Hartanya di jalan Allah. Tiga hal ini yang membuat keluarganya Abu Bakar diberkahi oleh Allah. Maka nasihat para ulama, barang siapa menghendaki keluarganya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan tiga hal ini. Poin yang pertama tadi apa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan siapapun juga. Poin yang kedua apa ya kawan? Hatinya tidak keras, tapi lemah lembut. Poin yang ketiga apa ya kawan? Tidak bakhil. Tidak bakhil, sedekah, keluarkan hartanya. Buahnya Allah jaga keluarganya. Allah kasih hidayah keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Bapaknya masuk Islam yang dikenal dengan Abu Quhafa. Padahal sudah sangat tua renta sampai jenggotnya warnanya putih. Masya Allah, anak-anaknya masuk Islam. Dalam sebuah riwayat paman-pamannya masuk Islam. Ini keberkahan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan beliau. Allahumma amin. Ya ikhwan, sampai di sini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sholat subuh imamnya membaca doa kunut, makmumnya juga harus mengaminkan dengan mengangkat tangan? Mungkin maksudnya, apakah kalau sholat subuh makmumnya juga harus ikut berkunut kalau imamnya berkunut? Ada khilaf para ulama. Al-Imam Al-Utsaimin berpendapat, seandainya kita sholat di belakang imam yang berkunut, kita ikut berkunut. Alasan beliau adalah hadis Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Dan hadis Nabi SAW, fa in kana khairan falahu wa lakum wa in kana syarran fa alaiha wa laisa alaikum. Seandainya itu merupakan kebenaran, kebenaran itu buatmu dan buat mereka, buat dia. Tapi kalau itu sebuah kesalahan, ditanggung semuanya oleh imamnya, tidak atas kalian. Berarti kalau imamnya kunut, kata beliau harus kunut. Ya kalau kunut berarti diaminkan. Ini pendapat Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua menyebutkan dilihat kondisinya. Karena memang kunut subuh itu tidak terlarang. Kalau memang kunut subuh dilakukan tidak terus menerus. Nabi pernah berkunut, terutama ketika nazilah. Nazilah itu terjadi kejadian yang mengharuskan kaum muslimin apa? Berkunut. Maka kalau seandainya dia misalnya musafir, datang ke sebuah tempat itu biasa berkunut, ya dia ikut kunut. Tapi kalau dia tinggal di tempat itu, di masjid itu sholat 5 waktu, tiap subuh dia kunut, ya jangan kunut. Untuk mengajarkan kepada mereka bahwa kunut subuh tidak apa? Tidak wajib. Bahkan kalau terus menerus itu menyelisih apa? Sunnahnya Nabi SAW. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak diikuti sama sekali. Ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian daripada ulama Malikiyah yang menjelaskan hal itu. Ala kulli hal, pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling pertengahan dan saya condong kepada pendapat ini. Jadi hendaknya apa? Kita melihat keadaannya. Kalau jamaah memang sudah kita bukan orang situ, ya ikut kunut, enggak apa-apa. Diaminkan atau tidak diaminkan? Diaminkan. Kalau lafadznya doa, kalau lafadznya dzikir dan sanjungan jangan antum aminkan. Kalau imamnya mengucapkan Allahumma innaka antal aziz wa innaka antal ghafur, amin, salah. Kan ini sedang menyanjung. Tapi kalau imamnya mengatakan Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina atau Allahumma hdina fiman, ya kita ucapkan amin. Antum harus ngerti mana yang diaminkan dan mana yang tidak. Sampai ada imam yang membaca ke dalam doanya itu tambahan kalimat dalam Quran, wa qur rabbighfir warham innaka antal ghafurur rahim. Itu ayat Quran. Lalu makmumnya membaca amin. Padahal kan wa qur rabbirham itu maksudnya kalimat terjemahnya, wahai Muhammad ucapkanlah olehmu, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Makmumnya mengucapkan apa? Amin. Karena enggak tepat. Makanya penting antum kalau jadi makmum belajar apa ya, Pan? Ya bahasa Arab lah. Udah berapa tahun ini ngaji Jabal Su'ada kita? Hah? Kayaknya udah hampir 2 tahun toh. Ya kayaknya malulah kita kalau enggak berbahasa Arab. Insyaallah tahun depan kita berbahasa Arab insyaallah ya. Allahumma amin. Apakah boleh mendengar murotal sambil
mengerjakan pekerjaan. Kalau seandainya ia benar-benar mendengarkan boleh. Antum sambil bekerja tetap benar-benar mendengarkan. Beda mendengarkan dengan menjadikan sekedar dengar. Kalau antum sedang nulis sambil tadabbur ayat Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raib, antum tadabbur tapi antum beda, enggak ada masalah. Tapi kalau antum kerja, ngetik, lihat buku ini suaranya antum pun enggak ngerti, cuma sekedar lewat saja. Ini bukan lagu dan nyanyian. Ini ayat Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau dibaca kita harus apa? Diam dan mendengarkan. Paham tuh? Antum nyetil mobil dengarkan ayat Quran bisa atau enggak? Anak khawatir antum nabrak nanti. Maka kalau begitu, kalau misalnya antum di mobil sedang nyetir, enggak usah dengarkan murotal. Kalau mau dengar murotal, parkir, antum setel murotal, diam 1 jam dengarkan. Itu manfaat. Paham tuh? Kalau antum sambil jalan dengan murotal enggak bisa, apalagi sambil ngobrol sama temannya. Murotal bunyi antum ngobrol sama di sampingnya. Itu menyia-nyiakan ayat Al-Qur'an enggak boleh, hukumnya haram. Paham tuh? Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.